Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Senang sekali hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan soal manajerial sesuai kisi-kisi terbaru untuk seleksi P3K tahun 2023 bagian yang ketiga. Kami telah mengupload video sebelumnya, silakan teman-teman untuk mengecek kembali dengan cara mengklik link yang telah kami lampirkan pada deskripsi video ini. Pada soal manajerial ini ada beberapa aspek yang dinilai, yaitu integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan mengambil keputusan. Kita masuk ke soal yang pertama. Anda adalah pimpinan di lembaga tempat Anda bekerja. Seiring membaiknya sistem dan kinerja seluruh pegawai, berdampak pula pada peningkatan kualitas yang tentu saja mengundang apresiasi dari pemerintah pusat untuk menyalurkan bantuan. Tahun ini lembaga Anda mendapatkan bantuan untuk pembangunan 3 buah gedung untuk menunjang kinerja lembaga. Setelah pembangunan selesai, ditemukan ada sisa dana pembangunan sekitar 5%. Saat ini sedang terjadi bencana alam yang menyebabkan banyak korban di daerah Anda. Sebagai penanggung jawab pembangunan dan pelaporan, apa yang akan Anda lakukan? Yang akan dinilai di sini adalah aspek integritas. A. Menyelesaikan laporan pertanggungjawaban dengan jujur dan menyalurkan dana sisa 5% untuk membantu korban bencana alam agar semakin banyak manfaat dana bantuan. Menyelesaikan laporan pertanggungjawaban dengan jujur sudah sesuai dengan integritas, namun membantu korban bencana alam dengan menggunakan dana sisa 5% yang pada dasarnya untuk pembangunan, maka ini tidak etis, ini akan kita eliminasi. B. Menyelesaikan laporan sesuai kenyataan dan mengembalikan dana sisa ke negara. Membantu korban bencana dengan dana pribadi lembaga serta mengajak pegawai untuk ikut menyumbang. Menyelesaikan laporan sesuai kenyataan sangat bagus, kemudian mengembalikan dana sisa ke negara. Dan untuk membantu korban bencana, kita bisa menggunakan dana pribadi lembaga serta mengajak pegawai yang lainnya untuk menyumbang. Ini sangat bagus sekali, kita simpan terlebih dahulu. C. Menyelesaikan tugas dengan cepat dan semaksimal mungkin, yaitu adalah tanggung jawab kita sebagai penanggung jawab pembangunan dan pelaporan, kita simpan terlebih dahulu. D. Membuat laporan sebaik mungkin. Harus, dan sisa dana diserahkan kepada dinas terkait sebagai hadiah ucapan terima kasih dan mengajak pegawai penggalangan dana peduli bencana. Menyerahkan sisa dana kepada dinas terkait sebagai ucapan terima kasih atau hadiah, maka ini sudah termasuk gratifikasi, artinya sudah keluar dari zona integritas, maka ini kita eliminasi. Dari B dan C, jawaban yang paling kompleks yaitu jawaban yang B. Karena kita tetap bisa membuat laporan sesuai kenyataan, namun di sini juga disebutkan sedang terjadi bencana alam, maka kita tetap bisa membantu korban bencana dengan menggunakan dana pribadi lembaga serta mengajak pegawai untuk ikut menyumbang. Jadi yang C ini poinnya 3. Untuk poin 2 ada di jawaban A, sementara poin 1 ada di jawaban D. Soal selanjutnya. Dalam tim kerja, rapat kerja tim sangat banyak manfaat yang didapatkan, mulai dari mencari solusi dari rumitnya permasalahan, meningkatkan kebersamaan, mengakomodir saran dan masukan yang sangat penting untuk kemajuan perusahaan. Ketika rapat kerja tim, setiap peserta rapat diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan. Lembaga Anda memiliki banyak pegawai berkualitas di bidangnya masing-masing, namun masih belum bisa menyatukan perbedaan kompetensi antar pegawai. Jika Anda memiliki kesempatan untuk memberikan masukan mengenai sistem kerja di tempat Anda, apa yang akan Anda sampaikan untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja tim? Jadi di sini permasalahannya adalah masih belum bisa menyatukan perbedaan kompetensi antar pegawai, padahal pegawai kita banyak dan berkualitas di bidangnya masing-masing. A. Mengusulkan pelatihan atau workshop untuk meningkatkan keterampilan tim. Mengusulkan pelatihan atau workshop ini sangat bagus sekali, kita simpan terlebih dahulu. B. Menyarankan kegiatan team building untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama tim. Karena di sini permasalahannya adalah belum bisa menyatukan perbedaan kompetensi antar pegawai. Jadi pilihannya B ini sangat bagus sekali, kita simpan terlebih dahulu. C. Mengusulkan penggunaan teknologi atau alat baru yang dapat mempercepat proses kerja. Ini juga sangat bagus. Kita juga simpan terlebih dahulu. D. Menyusun sistem pelaporan yang lebih efektif dan transparan. Karena di sini permasalahannya adalah menyatukan perbedaan kompetensi antar pegawai yang berkualitas di bidangnya, maka ini tidak kita pilih. Di antara A, B, dan C, tentu saja untuk menyatukan perbedaan kompetensi pegawai ini, pasti kita akan menyarankan kegiatan team building agar tercipta kerjasama tim. Pada soal ini yang dinilai adalah
aspek kerjasama. Kayak ini poinnya 4. Untuk poin 3 ada di jawaban A. Untuk poin 2 ada di jawaban C. Dan poin 1 ada di jawaban D. Soal selanjutnya. Di dalam sebuah lembaga terdiri atas pegawai yang berasal dari berbagai background yang berbeda-beda. Mulai dari sudut pandang, pendidikan, kompetensi, prospek, watak, adat, dan dari daerah yang berbeda. Perbedaan yang banyak ini tentu saja akan sangat berpotensi menghadirkan kesalahpahaman yang akan berdampak pada hasil kerja tim. Sebagai seorang pemimpin, kita harus segera memahami dan mengatasi masalah komunikasi dalam tim. Dalam konteks kerja tim, menurut Anda, seberapa penting peran komunikasi dan bagaimana Anda menerapkan dalam keseharian kerja Anda? Di sini yang akan dinilai adalah aspek komunikasi. Seberapa penting peran komunikasi dan bagaimana cara menerapkannya? A. Sangat penting. Saya selalu berusaha berkomunikasi dengan jelas dan terbuka dengan semua anggota tim. Berusaha berkomunikasi dengan jelas dan terbuka dengan semua tim ini sangat bagus sekali dan memang komunikasi itu sangat penting, kita simpan terlebih dahulu. B. Penting, namun perlu diimbangi dengan tindakan dan hasil kerja yang nyata. Namun harus diikuti dengan tindakan dan hasil kerja yang nyata dalam menerapkan pentingnya komunikasi itu, ini juga kita simpan terlebih dahulu. C. Penting dalam beberapa situasi, terutama saat ada perubahan atau ketidakpastian. Komunikasi itu penting dari segala hal. Jadi yang ini kita eliminasi. D. Sebagai salah satu pilar utama kerja tim. Jadi komunikasi itu adalah sebagai salah satu pilar utama kerja tim. Saya mengadakan rutin check-in dengan tim untuk memastikan semua orang sejalan. Berarti ini kita simpan terlebih dahulu. Dari jawaban A, B, dan D, jawaban yang terbaik di sini adalah jawaban yang A, karena sangat penting sekali ya komunikasi itu dan kita harus berkomunikasi dengan jelas dan terbuka untuk kepada semua tim. Untuk poin 3 ada di jawaban D, poin 2 ada di jawaban B, dan tentu saja poin 1 ada di jawaban C. Soal selanjutnya. Anda adalah seorang pegawai yang selalu melaksanakan tugas dengan semangat, profesionalisme, dan penuh tanggung jawab dan tentunya semaksimal mungkin memberikan hasil karya yang terbaik. Namun, Anda mengetahui bahwa rekan kerja Anda yang lainlah yang mendapatkan penghargaan atau promosi. Menurut pandangan Anda selama ini, kinerja rekan tersebut kurang bagus, bahkan kinerjanya jauh di bawah Anda. Bagaimana Anda merespons ketika mengetahui bahwa rekan kerja lain mendapatkan penghargaan atau promosi yang menurut Anda seharusnya menjadi hak Anda? Di sini yang akan dinilai itu adalah aspek orientasi pada hasil dan juga aspek integritas. Refleksikan diri untuk melihat apa yang bisa ditingkatkan dari kinerja saya untuk kedepannya. Jadi apabila kita sudah bekerja semaksimal mungkin, ternyata bukan kita yang mendapatkan penghargaan atau promosi. Dengan merefleksi diri kita, kemudian melihat apa yang perlu kita tingkatkan di kemudian hari, maka ini sangat bagus kita simpan terlebih dahulu. B. Mengkomunikasikan perasaan dan pandangan saya kepada atasan atau HRD, namun tetap terus bekerja yang baik. Jadi di sini kita sampaikan kepada HRD atau atasan bahwasanya seharusnya saya gitu yang mendapatkan itu. Bisa kita simpan terlebih dahulu karena di sini ada kata namun tetap terus bekerja dengan baik. Ya ini kita simpan terlebih dahulu. C. Memberikan ucapan selamat kepada rekan kerja tersebut dan melanjutkan kerja dengan semangat tanpa menurunkan kualitas kerja dan memberikan yang terbaik. Jelas, ini harus kita simpan. C. Mencari feedback tentang kinerja saya untuk memahami keputusan tersebut. Di sini maksudnya adalah mungkin dia lebih bagus daripada saya seperti itu. Ini maksudnya untuk menerima keadaan. Bagus sebenarnya tetapi tidak kita pilih ya teman-teman karena di sini kaitannya adalah dengan aspek integritas dan aspek orientasi pada hasil. Maka jawaban terbaik adalah yang C, karena apabila ada teman kita yang mendapatkan promosi atau penghargaan, walaupun mungkin menurut kita lebih baik, tetap kita harus mengucapkan selamat kepada beliau. Kita ucapkan selamat dan jangan pernah patah semangat. Teruskan bekerja, lanjut bekerja dengan semangat tanpa menurunkan kualitas kerja kita dan terus memberikan yang terbaik. Sementara tetap terus bekerja dengan baik, namun kita tetap mengkomunikasikan perasaan dan pandangan kita kepada atasan. Ini poinnya 3. Jawaban A poinnya 2 dan jawaban D poinnya 1. Untuk pembahasan kali ini kita hanya sampai pada aspek integritas, kerjasama, komunikasi, dan orientasi pada hasil. Untuk aspek pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain,
mengolah perubahan dan pengambilan keputusan kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Oleh karena itu teman-teman jangan sampai ketinggalan saat kami mengupload video selanjutnya dengan cara mengklik subscribe dan juga mengaktifkan tombol lonceng agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan saat kami mengupload video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.